Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sambutan Kepala Sekolah Khadijah Surabaya yang kami hormati Ibu Muli Khalilah SSI. Kami persilakan. Yang terhormat Dr. Haja Khofifah Indar Parawansa MSI, Ketua Dewan Pembina Yayasan Khadijah, Ibu Haja Jazila Rahma BA, Pembina Yayasan Khadijah, Profesor Dr. Andes Haji Surahmat MSI, Pengawas Yayasan Khadijah, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Aziz MAG, Pengawas Yayasan Khadijah, Profesor Dr. Kiai Haji Ridwan Nasir MA, Ketua Umum Yayasan Khadijah, beserta jajaran, hadir Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Sani MPD, Ketua 1, Bapak Dr. Andes Haji Suwito MM, Ketua 2, Ibu Dr. Anda Haja Fatma Abbas, Ketua 3, Ibu Dr. Anda Haja Lili Fadila MPDI, Ketua 4, Ibu Dr. Haja Rizdia Fitria SAG SIP MSI, Ketua 5, Ibu Dr. Anda Haja Minhatul Alia MPD, Sekretaris Umum Yayasan Khadijah, Ibu Dr. Anda Evi Mukhayaro MPD, selaku Bendahara Umum Yayasan Khadijah, para pimpinan unit pendidikan Yayasan Khadijah. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Haja Nyai Masrurah Wahid MPD, Ketua PW Muslimat NU Jawa Timur, Bapak Dr. Aris Agung Paiwai SSTP MM, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Insinyur Yusuf Masru MM, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya atau yang mewakili, Bapak Dr. Andes Haji Pardi MPDI, Kepala Kantor Kemenak Kota Surabaya, Bapak Dr. Kiai Haji Ma'ruf Syah MH, selaku Wakil Wali Murid SMA Khadijah, Ibu Dr. Nabila Naili SSI MHI, Wakil Wali Murid SMP Khadijah, segenap guru dan tenaga kependidikan, seluruh purna didik, Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatnya hari ini kita bisa menghadiri kegiatan pelepasan siswa purna didik tahun ajaran 2023-2024 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya kita masih diberi iman dan Islam hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, era revolusi industri 4.0 ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki dampak signifikan di berbagai bidang. Saat ini kita juga sedang berada dalam era disrupsi, di mana merupakan suatu fenomena di mana terdapat sejumlah perubahan atau lompatan yang besar yang keluar dari tatanan yang lama dan mengubah sistem yang lama menjadi sebuah sistem baru. Dalam bidang pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi berupaya merespon perubahan zaman dengan kurikulum baru, yakni kurikulum Merdeka, di mana Merdeka Belajar merupakan bagian inti dari kurikulum tersebut.
yang dapat diartikan sebagai kemandirian siswa dalam proses belajar dan kemerdekaan bagi lingkungan pendidikan untuk menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajarannya. Merdeka belajar berarti pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memberikan keleluasaan dalam belajar sesuai bakat dan minat. Melalui metode yang menyenangkan serta kebebasan menggunakan beragam sumber, media belajar maupun kebebasan berekspresi dengan tetap mengedepankan sikap positif yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Guru, selain sebagai fasilitator, tetap memiliki peran penting dalam mengarahkan dan membimbing siswa dalam mengkonstruk pengetahuan, kemampuan menalar dan menemukan jati diri mereka. Dalam konteks pelayanan pendidikan di Yayasan Khadijah terutama, SMP Khadijah 1, SMP Khadijah 2, dan SMA Khadijah telah menerapkan dan akan terus melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, mengedepankan kreativitas dan inovasi, mewadahi ragam bakat minat siswa serta mengajarkan kepribadian unggul. Dengan demikian, sejatinya sekolah di lingkungan Yayasan Khadijah telah siap menjalankan kurikulum merdeka. Bahkan lebih dari itu, kami perkuat dengan kekhasan pesantren kota dan berbagai pilihan program internasional. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kami tegaskan bahwa sekolah-sekolah di Yayasan Khadijah merupakan lembaga pendidikan inklusif, mengedepankan pembelajaran yang mandiri, kolaboratif, dan kreatif, menjunjung tinggi pentingnya akhlak dan budi pekerti melalui kurikulum nasional, kurikulum agama, dan kurikulum internasional. Kurikulum agama berbasis pesantren sudah kita implementasikan dimulai sejak berdirinya yayasan ini dengan dinamika pasang surut mengikuti kebijakan dan regulasi yang ada. Dan ke depan kami berkomitmen bahwa ruh kemerdekaan di lingkungan Yayasan Khadijah adalah konsisten sebagai lembaga pendidikan modern. Dengan ciri khas pesantren kota melalui pembelajaran kajian kitab kuning dalam taklim muta'alim, muhadatsah dalam bahasa Arab, fasolatan dalam fikih, tafsir dalam Al-Quran, dari tarikh dalam sejarah kebudayaan Islam, imla, dan sebagainya. Kami akan terus menguatkan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah sebagai perwujudan Islam rahmatan lil alamin dengan mengedepankan ajaran agama yang ramah, toleran, seimbang, adil melalui pembiasaan amalia aswaja antara lain istighosah, tahlil, diba, banjari, sholat-sholat sunnah, dan berbagai kaifiyah ibadah lainnya. Bapak, Ibu hadirin dan purna didik yang berbahagia. Di sekolah kita diajarkan tentang ragam pengetahuan, pentingnya proses, sikap positif seperti tawadu, disiplin, empati, berbagi, saling menghargai, tenggang rasa, dan sebagainya. Sehingga selain pandai, insya Allah kita akan menjadi orang terdidik dan sukses. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Sebagian besar orang sukses karena ditunjang ikhtiar belajar yang sungguh-sungguh dengan waktu relatif lama hingga ke tingkat pendidikan tinggi. Sehingga saya mengajak anak-anak semua untuk terus giat belajar dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk menggapai cita-cita yang mulia dan diimpikan. Jangan lupa bagi kalian yang lulus SMP, silahkan melanjutkan pendidikan SMA ke SMA Khadijah.
Untuk mendapatkan pengetahuan umum yang luas, pengetahuan agama yang kuat berbasis pesantren, dan memahami persaingan global yang kompetitif. Kami di Yayasan Khadijah Surabaya siap membersamai para calon murid, calon santri menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang hebat sesuai kapasitas masing-masing. Ingat anak-anakku, kita memiliki banyak sekali tokoh yang lahir dari sekolah berbasis pesantren maupun pesantren sendiri, termasuk banyak di antara dari hadir yang di hadapan kalian. Selain itu, yang kita kenal luas yakni lahir dari pesantren seorang Presiden Republik Indonesia dengan wawasan luas mendunia, penuh wibawa, dihormati hingga tiada. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lahir pula dari sekolah berbasis pesantren, seorang kiai ahli ekonomi syariah, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, Rais Am PBNU 2015-2019, dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan lahir dari sekolah berbasis pesantren kota, Khadijah Surabaya, seorang perempuan cerdas nan hebat, pernah menjabat anggota DPR sejak usia muda, 2 kali menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Sosial. Menjabat Ketua Badan Otonom NU, yaitu Ketua Muslimat NU sejak tahun 2000 hingga sekarang. Menjabat Gubernur Jawa Timur periode 2018 hingga 2023. Mudah-mudahan 2 periode, nggih. Amin. Ketua Umum Yayasan Khadijah tahun 2000 hingga 2018. Ketua Dewan Pembina Yayasan Khadijah tahun 2018 hingga sekarang. Beliau yang kita hormati dan banggakan bersama, Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI. Dengan demikian, semoga keberadaan lembaga pendidikan berbasis pesantren, terutama Yayasan Khadijah, terus mampu berkhidmah, berkontribusi, dan memberi manfaat kepada masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Selanjutnya, mewakili sekolah, pertama kami menyampaikan selamat kepada seluruh siswa purna didik Khadijah kelas 9 dan 12 tahun ajaran 2023-2024 yang telah menyelesaikan studinya. Kedua, kami berpesan kepada alumni Khadijah tahun ajaran ini untuk terus semangat menuntut ilmu, mengamalkan pembiasaan positif yang didapat dari sekolah, serta menjaga nama baik alma mater Khadijah. Ketiga, apresiasi kami sampaikan kepada orang tua, wali murid yang telah mempercayakan putra-putrinya mengenyam pendidikan di Yayasan Khadijah Surabaya. Untuk menutup sambutan ini, izinkan saya berpantun dan mohon dijawab dengan cakep. Tereng. Ayo bersatu usir penjajah, agar merdeka, bahagia, aman, dan sentosa. Ayo belajar di Yayasan Khadijah, agar dapat ilmu umum dan agama tuk meraih asa. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin, berikutnya kita ikuti bersama sambutan Ketua 1 Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial Nahdlatul Ulama Khadijah Surabaya yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Sani MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz selaku Ketua Pengawas, yang saya hormati para Ketua Yayasan, Pak Wito, Bu Fatma, Bu Lili, Bu Sinten, Bu Rizky wonten nggih, Bu Umi, Bu Sinten niki, Bu Hanun, Bu Farida Hanum, Bu Minhatul, Bumi dan lain-lain. Yang saya hormati para kepala sekolah, kepala SMA Khadijah, SMP Khadijah, dan lainnya yang tidak bisa sebut satu-satu. Yang saya hormati Bapak Dr. Ishak Maulana, maaf Pak Ishak, Bapak Kepala Dinas Surabaya atau yang wakili Bapak Kepala Kemenak Surabaya, Bapak Dr. Ma'ruf Syah SHMH, yang saya hormati dari perwakilan wali murid, Ibu Nabila, Dr. Nabila, Ibu Bapak sekalian, para wali murid yang berbahagia, yang saya cintai dan saya banggakan, para lulusan SMA, SMP, dan SMP Khadijah II yang berbahagia. Alhamdulillah, puja syukur kita haturkan Allah. Pagi ini kita semua sehat walafiat. Sebelum saya lanjutkan sambutan saya, perkenankan saya akan menyampaikan salam dari Ketua Umum. Salam kepada jenengan semua, utamanya anak-anak yang sudah selesai pendidikannya. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir karena berbarengan dengan acara lain. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi intinya yayasan mengucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah lulus tahun ini, baik kelas 12, kelas 9 SMP dan SMP Khadijah II. Kepada orang tua kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya menitipkan putra-putrinya di SMP, SMP 2 dan SMA Khadijah. Kami sangat mengapresiasi, sangat menghargai titipan panjenengan. Insya Allah para Bapak Ibu tidak salah menitipkan putra-putrinya di SMA, SMP Khadijah dan SMA Khadijah, atau secara umum di sekolah-sekolah Khadijah. Mengapa demikian? Tadi Bu Muli menyampaikan bahwa di Khadijah itu disiapkan pelajaran yang kompleks, menyiapkan ilmu-ilmu yang menyiapkan masa depan dan sekaligus akhiratnya nanti. Dua hal itu menjadi seiring. Kurikulum di Khadijah tidak hanya kurikulum dari Kemendikbud, Ristek, tetapi juga Kemenak dan bahkan kurikulum internasional juga diambil dengan kurikulum Cambridge-nya. Saya lebih khusus lagi, saya ucapkan selamat kepada anak SMA Khadijah yang sudah lulus
dari program yang SNBP sebanyak 50 orang untuk tahun ini. Tepuk tangan. Ini peningkatan yang luar biasa dibanding tahun sebelumnya. Dari yang eligible itu mereka yang punya peluang untuk ikut tes SNBP. Dari 75 lulus 50%. Jadi 50 orang maaf, sehingga mencapai 75%. Insya Allah tertinggi di Surabaya. 5 orang diterima di Poltekkes, 6 orang diterima di kedinasan, AK Migas dan PIP 1 orang. Yang terakhir yang melalui SNBT, tes atau TBK 27 orang. Ini luar biasa, tepuk tangan. Yang kedokteran ada 3 dari SNBP dan 3 orang dari SNBT. Jadi yang prestasi 3 orang, melalui jalur tes juga 3 orang. Ini luar biasa, tepuk tangan. Saya titip kepada yang belum, tolong jangan putus asa. Yang belum mendapat posisi, sebab begini, pengalaman saya ketika saya mengajar di kelas 12 beberapa tahun yang lalu, ada anak, saya tidak bersun namanya, "Nak, kamu kemana?" Jalur waktu itu senam PTN-nya, ambil kedokteran Pak. Saya tahu potensinya, "Nak, turunkan sedikit, jangan kedokteran, pilih yang itu supaya masuk." "Tidak Pak, saya dan orang tua sepakat untuk bertahan di kedokteran." Setelah itu masuk jalur berikutnya, jalur tes. Saya tanya lagi, "Pak, Mak, Nak, masih bertahan?" "Siap Pak." Alhamdulillah kekeh dengan pendirinya, tetap diterima di kedokteran. Artinya bahwa anak-anak sekalian yang masih antri jalur kuliah berikutnya, jangan putus asa. Bahasanya Prof. Ali, ngapunten Prof, hidup masih koma, hidup belum titik, masih ada asa di belakang itu. Saya yakin anak-anakku semuanya yang belum antri hanya tunggu waktu untuk diterima di perguruan tinggi yang diinginkan. Insya Allah anak-anak semua sukses dan siap mengisi pada saat Indonesia mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Jadilah generasi Indonesia yang siap mengisi kemerdekaan. Siap? Yang siap menjadi pemain ketika Indonesia merayakan ulang tahun ke-100 atau Indonesia emas. Anak-anak semua harus siap menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang sesuai dengan profesi masing-masing. Yang jadi dokter, jadilah pemimpin kedokteran. Yang jadi politisi, silakan politisi, apapun bidangnya, semuanya tetap menjadi pemimpin minimal untuk diri dan keluarganya. Jangan lupa, seperti yang sampaikan Bu Mulik tadi, jaga akhlakul karimah. Di atas ilmu itu ada akhlak. Tidak artinya anak-anak ketika pinter, cerdas, tetapi akhlaknya tidak bagus. Naudzubillah. Maka akhlak yang sudah dibina, ditanamkan di sekolah Khadijah harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, saya tidak arif ketika harus berpanjang kata, maka saya akan sudahi sambutan saya dengan niru-niru Bu Mulik ya, niru-niru Bu Mulik. Ditutup dengan pantun. Cakep. Makan nasi ikannya kerang. Yang masak Bibi Ijah. Kalau Anda ingin prestasi dan jadi bintang, pilihlah sekolah Khadijah. Satu lagi. Makan duren bersama kekasih. Bijinya jangan disimpan. Sekian, terima kasih. Salah khilaf mohon dimaafkan.
Khairul kalam wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.